nama saya Elisa Ayu Anggraini dengan NIM 2021015188 dari kelas 5D. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan materi membaca dari fase A kelas 2. Materi yang saya bacakan yaitu peserta didik diminta untuk menyebutkan dan menyusun subjek, predikat, objek yang ada dalam bacaan tersebut. Berikut ini videonya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Baik, Bu. Masih semangat ya? Semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Saya. Ayo, jangan berebut ya. Silakan Kak Laras. Sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Laras. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari berdiri semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oh, siapa yang mau? Oh, Mbak Laras mau memimpin. Ayo, ayo. Oh, ini pasti jahil, temannya nggak boleh jahil ya. Ayo. Yo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, melahirkan ilmu nusantara. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Laras dan teman-teman semua. Nah, siapa ya yang nggak berangkat? Kira-kira dia berangkat nggak hari ini? Tadi pertemuan itu ya, di semua alhamdulillah berarti rajin semua ya. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar apa? Lupa. Kemarin kita belajar membuat pantun. Aduh, bisa belajar ya ini ya. Ketiduran, Bu. Kalau tidur itu jangan pas malam sudah belajar. Harus belajar ya. Terus tidurnya jam berapa, Bu? Jam 9 atau jam 8 ya, jangan jam 10, jangan begadang. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang subjek, predikat, dan objek. Ada yang tahu nggak apa sih subjek, predikat, dan objek? Ya, Mbak Lara silakan. Oh, nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, kalau belum tahu berarti kita belajar bersama-sama supaya lebih mengetahui ya. Jadi, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui membaca terbimbing, peserta didik dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Sebentar ya. Nah, subjek adalah satu di antara fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda nomina, kelompok kata benda atau frasa nominal atau klausa. Nah, biasanya ini berada di depan kalimat ya. Ayo Mbak Laras, kalau belajar tidak boleh seperti itu ya, harus memperhatikan. Nah, sebelumnya tahu nggak ciri-ciri dari subjek apa? Belum tahu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, sebentar ya Mbak Lila. Ada yang mau membaca tidak? Saya. Ya, silakan Mbak Tessa. Baca yang nomor berapa, Bu? Maunya nomor berapa? Di nomor 1 dong. Masa langsung Ya. nomor 3? Subjek adalah unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nomina, dan klausa. Yang nomor 2 siapa? Ya, silakan Mbak Lila. Yang kedua, subjek dapat disertai kata itu. Lalu berikutnya, silakan Mbak Imel. Gantian ya. Yang ketiga, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Ya, silakan Mbak Happy yang terakhir. Happy belum bisa baca. Masya Allah. Masih bisa, kamu berbohong ya. Tadi kenapa angkat tangan? Ya, ayo dibaca. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya
dari ciri-cirinya itu subjek ciri-cirinya ada berapa? 4. Coba dihitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ya. Berarti di angka 4. Nah, yang berikutnya yaitu apa? Tahu nggak? Predikat. Siapa yang mau membaca predikat? Silakan Mbak Bu. Predikat merupakan satu di antara fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Kalimat yang tidak berpredikat menyebabkan suatu tuturan belum dapat mengungkapkan informasi yang utuh. Nah, bacanya lanjut ya bacanya ya. Nanti Mbak Happy belajar sama Mbak Umun ya. Mbak Umun mau nggak nih ngajarin Mbak Happy membaca? Nah, harus saling membantu ya sama teman. Kalau katanya yang satu belum bisa diajarin ya, jangan diejek. Nah, nggak boleh ya Mbak Lara sama teman itu harus saling membantu. Yang berikutnya yaitu ciri predikat. Yang pertama, ciri-ciri predikat adalah umumnya posisinya dalam sebuah kalimat berada di sebelah kanan subjek. Jadi yang pertama tadi yang di awal kan subjek, diikuti predikat. Misalnya ibu belanja, itu yang misalnya. Nah, jadi diikuti predikat. Yang kedua, ciri-ciri predikat adalah dapat dikategorikan pada kata kerja verba, kata benda nominan, kata depan preposisi, atau kata sifat adjektiva. Sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Tunggal ya, Mbak Lara. Tolong ya diperhatikan. Ayo teman-teman yang diperhatikan materinya. Oh iya, baik aja kok yang baca. Ini ada yang mau baca ini enggak? Objek. Mbak Oli, katanya silakan Mbak Oli. Gak bisa Bu. Nggak boleh ya. Nggak boleh kalau sama teman itu harus apa? Saling apa? Saling sayang. Jangan tidak boleh berantem ya. Kalau temennya nggak bisa dibantu. Kalau nggak bisa dibantu. Ibu, tadi mau baca. Oh ya, silakan aku baca. Ya. Objek adalah struktur kalimat yang biasanya berupa kata, benda atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Udah Bu, itu saja. Aduh, kok masih ada yang kurang ya? Siapa yang mau lanjut? Ayo. Ya, bentar ya, Mbak Evi sama Mbak Helena. Menurut KBBI, objek adalah benda, hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Tadi Mbak Evi mau membaca ya? Ayo dibaca yang bagian ciri objek. Ciri objek 1, nominal, frasa nominal atau kalimat. 2, berada nggak jelas itu. Berada langsung Di sebelah kanan terdapat verba atau frasa verba langsung. ya, lanjut. Benar ya, Mbak Lina. Bu, sama temannya. Tanya ya. Verbal transitive. Jadi verbal transitive itu merupakan kata dalam sebuah objek. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari objek. Selanjutnya silakan Mbak Evi. Tiga, dapat menjadi subjek dalam pemasivan kalimat. Pemasivan apa? Masih dalam kalimat itu kalimatnya yang misalnya aktif dan pasif dan dijadikan objek. Terus yang keempat, dapat diganti dengan Ya, iya. Nah, udah pada lulus belum nih? Kok pada semangat ya? Semangat kok. Semangat. Mana kalau ice breaking dulu? Ayo, berdiri semua. Tangannya usil. Ayo, jangan usil ya. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu. Ayo Mbak Laras didengarkan ya. Jadi gini, dengarkan dulu ya. Iya Bu. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan
objek, nanti membacanya bingung ya. Jadi di dalam huruf saja di sini. Sampai sini. Oh, belum ya? Sudah. Nah, di sini ada ini. Apa ini? Kalian berani membuat kalimat menggunakan objek penghapus? Ya, silakan. Nanti dapat nilai plus. Ya, silakan Mbak Laras. Aku punya penghapus. Di mana? Aku punya penghapus. Ya, betul tidak teman-teman? Betul. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Silakan Mbak Happy. Ibu guru menghapus tulisan di papan tulis. Kalimatnya panjang sekali ya. Benar nggak kira-kira? Nggak tahu. Guru itu kan hanya subjek, predikat, objek. Nah, berarti kurang tepat. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Kesa. Email membeli penghapus. Betul nggak ya? Betul. Silakan Mbak Helena. Guru memegang penghapus. Betul sekali. Dapat apa, Bu? Dapat nilai plus ya. Nah, lalu di sini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Gak mau. Harus mau. Kalau Mbak Laras gak mau ngerjain kelompok, mau ngerjain individu. Iya, dia mau jadi individu. Waduh, hebat ya Mbak Laras ini. Kelompok yang pertama yaitu Mbak Evi, Mbak Lila, Mbak Kesa, Mbak Umus, dan Mbak Helena. Ini silakan ya. Yang kedua, kelompok kedua Mbak Laras, Mbak Hevi, Mbak Imel, Ovisti, dan Mbak Olisa dikerjakan secara kelompok. Mana yang Ayo Mbak Laras dikerjakan sama-sama. Iya, buatlah. Nah, itu kan di situ ada gambar kacamata dan gambar buku. Kacamata membuat 2 kalimat, buku membuat 2 kalimat, berarti membuat berapa kalimat? 4 ya. Buat tambah dulu, masa kita nggak pernah. Ada yang merasa kesusahan? Ayo Mbak Ras, semuanya diajak jangan sendiri. Ayo bareng-bareng ya. Ada yang kesusahan? Bu, kalau P itu apa Bu? Predikat. Jadi Mbak Happy, predikat apa enggak ya? Iya, ya betul, predikat. Ini temannya ini tadi Mbaknya mendengarkan ya? Oh, ini mati Ibu, ya. kelompok kami sudah. Waduh, hebat loh Mas Salma. Kelompok sudah belum? Sudah. Belum itu masih nulis. Sudah. Siapa yang mau maju dari kelompok 1? Helena. Yo, silakan. 2 kalimat ya, nanti yang 2 biar dibaca temannya. Yo, didengarkan ya. Ayah memakai kacamata. Ayah sebagai subjek, memakai sebagai predikat, dan kacamata sebagai objek. Kakak membeli kacamata. Kakak sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan kacamata sebagai objek. Benar tidak teman-teman? Benar. Yang satunya siapa? Bentar ya, kelompok ini belum selesai. Bentar ya, baru-baru ini sangat bersemangat ya, patut dicontoh ya teman-teman. Semangat tinggi sekali. Silakan Mbak Kesa atau Mbak Evi. Mbak Lila. Silakan Mbak Lila. Ayo, maju. Lama. Boleh ya, Mbak Laras. Ayo, maju. Ya. Yang ketiga, Adik membaca buku. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, bukunya objek. Yang keempat, Ibu merapikan buku. Ibu sebagai subjek, merapikan sebagai predikat sama objek. Betul tidak teman-teman? Benar. Jadi, kepada dari aku punya kacamata. Aku sebagai subjek punya sebagai predikat. Kacamata sebagai objek. Ayah membeli kacamata. Ayah sebagai subjek membeli sebagai predikat. Kacamata sebagai objek.
buku. Buku sebagai subjek. Membawa sebagai predikat. Buku sebagai objek. Kakak membaca buku. Kakak sebagai subjek. Membaca sebagai predikat. Buku sebagai objek. Sudah membuat kalimat. Oh ya, kan anak-anak udah tak teman supaya lebih akrab. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini kita bisa apa ya? Subjek predikat Bentar ya teman-teman. Masih mulai dari ini yaitu subjek predikat objek atau SPO adalah struktur kalimat yang diawali oleh subjek, diikuti predikat dan diakhiri objek. Bahasa dapat dikelompokkan berdasarkan urutan dominan unsur-unsur ini pada kalimat tak bermarka atau unmarked, yaitu kalimat yang tidak memakai urutan kata yang tidak biasa diberi penekanan. Istilah ini kerap digunakan pula pada bahasa ergatif yang tidak memiliki subjek tetapi memiliki urutan objek predikat objek. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Guru. Teman-teman ini sudah hebat semua ya. Nah, di sini aku mau tanya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa sih yang teman-teman rasakan? Apakah aduh lemes nih bahasnya monoton? Apa sih pengen terus? Oh, pengen terus berarti happy ya, Mbak Laras ya? Happy. Oh iya, ini namanya happy ya. Aku lah senang nggak pembelajaran hari ini? Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada ya kalau besok pas UTS kalau nilainya bagus dikasih. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan membahas kalimat apa? Tanya. Iya betul sekali Mbak Laras nih pinter ya, belajarnya rajin sekali. Nah, istirahatnya kapan? oh iya sebentar ya. Ini Ibu akan memberikan pesan moral. Teman-teman kalau misal pulang sekolah sendiri apa dijemput orang tuanya? Dijemput ambil sepedaan. Nah, misalnya jalan kaki kalau lagi nyebrang ada motor, cepet-cepetan sama motornya langsung nyebrang. Boleh nggak? Nggak boleh. Nanti gimana kalau Bapak ketemu cepet nanti gimana? Nggak boleh ya. Boleh. Kalau nyebrang itu biasakan di zebra cross. Nah, kalau misalnya Keras apa, Bu? itu loh yang di jalan yang ada garisnya putih-putih buat menyeberang. Nah, itu namanya zebra. Kalau mau menyeberang itu lihat dulu ya kanan kirinya, kalau ada mobil cepet-cepetan. Nggak boleh ya, nanti kalau ketabrak gimana? Nggak bisa pembelajaran kalah sama teman-temannya. Selain itu teman-teman kalau makan harus makanan yang sehat dan bergizi. Minum susu, minum buah. Kok minum buah ya? Maksudnya di jus kan kok bisa di jus ya? Kan gue bisa dimakan. Enak. Iya bisa dimakan. Bu, ayo istirahat. Ya baiklah. Sebelum menutup pembelajaran